Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh selalu melalui pembuluh darah. Maka itulah peredaran darah pada manusia itu disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Yang kedua, sistem peredaran darah pada manusia sering juga disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Mengapa? Karena darah itu mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, atau 1 kali beredar 2 kali melewati jantung, ya. Itu disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Nah, kita lihat yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah panjang adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung diedarkan ke seluruh tubuh, dan oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu nanti darah yang kaya CO2 dibawa oleh pembuluh vena menuju ke serambi kanan jantung. Itu peredaran darah besar. Sedangkan sistem peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, ya. Darah yang kaya CO2 dari jantung bilik kanan dialirkan ke paru-paru, dibawa oleh pembuluh arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru darah terjadilah pertukaran yang tadinya mengandung CO2 dan bertukar dan mengandung oksigen atau O2. Nah, darah yang mengandung oksigen dari paru-paru tadi dibawa oleh pembuluh vena pulmonalis, masuklah ke jantung serambi kiri, ya. Itu peredaran darah kecil. Sekarang golongan darah itu ada sistem ABO. Golongan yang pertama kali yaitu orang yang pertama kali mengungkapkan tentang golongan darah, ya, adalah Karl Landsteiner, orang Australia. Menurut sistem tersebut, darah digolongkanlah menjadi 4 golongan A, B, AB, dan O. Nah, ini ada aglutinogen plus aglutinin, jadilah aglutinasi. Apa yang dimaksud dengan aglutinogen? Aglutinogen adalah protein yang terbesar di dalam eritrosit atau sel darah merah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin. Sedangkan aglutinin adalah protein dalam plasma darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Dan aglutinasi adalah proses pembekuan darah. Nah, ini tabel golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, dan O, ya.
Ini agglutinogen, golongan darah A, B, AB, dan untuk golongan darah O dia tidak ada agglutinogen. Sedangkan untuk golongan darah A, B, dia punya agglutinin B, punya agglutinin A, dan golongan darah AB tidak punya agglutinin. Ini tabel kemungkinan golongan darah orang tua dan anak. Nah, sekarang sistem peredaran darah getah bening atau 1 ada cairan limpa, 2 pembuluh limpa, dan 3 kelenjar limpa. Cairan limpa, selama darah beredar dalam kapiler, terdapatlah cairan sel darah putih yang merembes keluar kapiler darah. Cairan itu disebutlah dengan cairan ini akan masuk ke jaringan limpatik. Cairan limpa mengandung sel darah putih yang berfungsi mematikan kekebalan penyakit yang masuk ke tubuh kita. Selain itu, cairan limpa juga mengandung lemak. Nah, ini pembuluh limpa, ya. Pembuluh limpa itu mirip dengan pembuluh vena kecil, namun banyak katup, sehingga pembuluh limpa tampak seperti rangkaian mani-mani. Cairan tubuh masuk ke dalam pembuluh limpa. Ada 2, pembuluh limpa kanan dan pembuluh limpa kiri. Kemudian ada kelenjar limpa, ya. Di sepanjang pembuluh limpa terdapatlah beberapa kelenjar limpa, terutama di paha, ketiak, dan leher, yang nantinya akan menghasilkan sel-sel darah putih. Di dalam tubuh terdapat alat tubuh yang fungsinya sama dengan kelenjar limpa, antara lain limpa dan tonsil. Nah, ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah. 1 anemia, 2 leukemia, 3 hemofili, 4 hipertensi, 5 stroke, 6 varises, 7 ada wasir, dan 8 AIDS, ya. Itulah materi kita tentang sistem peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.